Pendistribusian logistik Pilkada 2024 di Waiharu menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Bagaimana tidak, perjalanan yang ditempuh menuju daerah 3T tersebut melewati berbagai rintangan, mulai dari jalan gantung berlantaikan papan, memasuki muara hingga sepanjang jalan berlumpur, membuat tantangan tersendiri bagi yang melintas. Terdapat 4 kelurahan yang masuk dalam daerah 3T di Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat itu. Di antaranya Desa Waiharu, Bandar Dalam, Waitias, dan Siringgading. Keempat desa tersebut saling berkaitan, dan ketika hujan turun, perjalanan menuju keempat desa itu bahkan mencapai 3 hari 3 malam. Menurut keterangan warga setempat, tak sedikit warga yang meninggal terseret ombak saat melintas dari desa 3T menuju desa Waihani. Mirisnya lagi, pernah ditemukan warga meninggal saat hendak melahirkan. Komisioner KPU Lampung Hermansyah menyampaikan kesannya saat pertama kali menuju Waiharu. Dia merasakan sangat miris di tahun 2024 seperti ini ada warga di Lampung yang belum merdeka. Bagaimana tidak, perjalanan menuju daerah Waiharu benar-benar tidak layak dilewati dan sangat ekstrim. Perjuangan penyelenggara menurutnya sungguh luar biasa untuk memenuhi hak pilih warga setempat. Dalam perjalanannya, Hermansyah mengatakan, kondisi jalan menuju Waiharu harus dipikirkan oleh negara. Bagaimana tidak? Menurutnya, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia belum dirasakan masyarakat setempat. Jika dibandingkan dengan jalan tol, kereta cepat di luar daerah, tentunya berbanding terbalik dengan keadaan di Waiharu. Ketua Divisi Hukum dan Sengketa KPU Lampung itu mengaku saat melintas menuju daerah 3T di pesisir barat itu, kerap sekali air matanya jatuh. Tak terasa melihat seorang nenek dari Waiharu yang hendak berobat jalan kaki. Menurutnya dia juga melihat seorang balita yang digendong orang tuanya untuk menuju daerah Waihani. Bahkan menurut keterangan warga setempat saat berbincang dengan Hermansyah, mengadu atas penderitaan yang mereka rasakan selama ini. Sementara Sahrudin, salah satu ojek pengantar logistik, menceritakan perjuangannya selama melintas dari desa Waihani menuju desa Waiharu. Menurutnya, perjalanan menuju Waiharu itu bisa menaruhkan nyawa. Bahkan tidak sedikit penduduk Waiharu yang meninggal dunia dalam perjalanan. Mengojek merupakan pilihan terakhir yang ditempuh Sahrudin lantaran dia harus menafkahi keluarga. Dia mengaku ongkos perjalanan menuju 3T mencapai 200 hingga 500 ribu sekali perjalanannya. Namun menurut keterangan Sahrudin, resiko yang ia rasakan tak sebanding dengan ongkos yang ia dapat. Bahkan kerap sekali dirinya mengangkat motor lantaran mesin kendaraan yang ia gunakan terkena air laut dan air muara. Bahkan tak sesekali dia harus berjungkir balik saat kondisi jalan berlumpur ketika hujan turun. Namun hal itu tetap dilakukan Sahrudin untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagaimana ini Bang, kita melihat perjuangan komisioner mengantarkan logistik di Pilkada 2024 ini Bang? Menurut informasi ini kan muara yang terakhir. Dan ini muara yang paling dalam yang tidak bisa dilintasi motor. Kecuali lewat perahu. Perahu itu perahu rakit bambu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi memang luar biasa itu. Luar biasa. Kenapa persoalan ini dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu ini tidak selesai. Padahal ini sudah menjadi isu nasional. Masalah daerah 3T itu. Kita berharap menjadi pemikiran bagi semua elemen yang stakeholder untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Kalau kita pertimbangkan dari jumlah penduduk, DPT-nya ya 6 ribuan ya. 6 ribuan lebih. Ada di 4 kampung atau 4 pekon. Luar biasa itu. Dan ini kita susah sekali melewati pinggir pantai, jalan berlumpur. Dan beberapa kali tadi sempat terjatuh ini Bang, barang logistik, cuman tidak rusak ini Bang ya? Alhamdulillah sampai sekarang ini logistik kita aman. Karena memang packingnya rapi, bagus, dan terikat di kendaraan bermotor dengan sangat kuat. Jadi tidak ada masalah. Ini tantangan terakhir kita melewati kabel rakit. Sepertinya motor tidak bisa kita lewati.
Gitu. Oke, siap Bang.